Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Paralel ingin melakukan presentasi untuk melengkapi tugas kasus persamaan dasar akuntansi yang dipimpin oleh Dr. Wawan Setyonugroho, Magister Sains Akuntan, Kors Akuntan, Universitas Muhammadiyah, Magelang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhaniski Jajuli, NPM 2201010032 dan teman saya Rahmawan Najib 2201010118. Baik, yang pertama kita akan membahas soal dari LP13A. Bayu Delivery Service dimiliki dan dikelola oleh Bayu Prayogo. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Bayu Delivery Service selama bulan Agustus. 1. Menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar 25 juta. Yang kedua, membayar kreditur sebesar 3,750 juta. Ketiga, menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 22.400 juta rupiah. Yang keempat, menerima kas dari pelanggan atas jasa yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 11.300.000 rupiah. Yang kelima, membayar kas kepada pemilik untuk keperluan pribadi sebesar 6 juta. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi pada elemen persamaan akuntansi, aset, liabilitas, ekuitas pemilik, prive, pendapatan, dan beban dengan mengurutkan setiap transaksi dari nomor 1 sampai nomor 5. Sebutkan juga pos apa saja dalam persamaan akuntansi yang terpengaruh. Sebagai contoh jawaban untuk nomor 1 adalah seperti berikut ini. 1. Aset atau kas naik 25 juta. Ekuitas pemilik, modal Bayu Prayogo naik 25 juta. Berikut adalah urutan dari transaksi tersebut. Transaksi pertama merupakan investasi dari Bayu Prayogo sebesar 25 juta yang dicatat sebagai kas dalam aset dan modal. Yang kedua berupa pembayaran kreditor sebesar 3.750.000. Pada kondisi tersebut, aset kas berkurang sejumlah 3.750.000. Liabilitas berkurang 3.750.000. Dicatatkan negatif karena tidak ada catatan hutang sebelumnya yang disebut beban ekuitas. Dalam saldo ini berupa pengurangan dari kas sejumlah 25 juta dikurangi 3.750.000, yaitu berjumlah 21.250.000. Kemudian pada transaksi ketiga yaitu berupa penambahan piutang usaha yaitu 22.400.000, yaitu berupa pendapatan honor. Kemudian untuk saldonya yaitu kas tetap dalam jumlah 21.250.000, piutang usaha 22.400.000, liabilitas negatif 3.750.000. Modal Bayu 25 juta, pendapatan honor 20.400.000. Si keempat yaitu piutang usaha bertambah 11.300.000 dan pendapatan honor bertambah 11.300.000. Kemudian untuk saldonya yaitu dalam kas 21.250.000, piutang usaha berjumlah 33.700.000, liabilitas negatif 3.750.000, modal Bayu 25 juta dan pendapatan honor 33.700.000. Dalam transaksi kelima yaitu diambil sebagai prive, yaitu dalam kas dikurangi 6 juta dan dimasukkan ke dalam prive sejumlah 6 juta. Jadi saldonya yaitu kas 15.250.000 dan prive dikurangi 6 juta. Jadi untuk totalnya 48.950.000. Kemudian dapat disimpulkan aset kas naik 25 juta, ekuitas pemilik modal Bayu Prayogo jadi naik 25 juta. Aset kas jadi turun 3.750.000, liabilitas atau utang jadi turun 3.750.000. Aset piutang jadi naik 22.400.000, pendapatan jasa pengiriman jadi naik 22.400.000.
Kemudian aset kas jadi naik 11.300.000, aset piutang turun 11.300.000. Yang kelima, aset kas turun 6 juta, ekuitas Prive Bayu Prayogo naik 6 juta. Oke, saya lanjutkan studi kasus pada buku pengantar akuntansi 1 pada poin L112. Transaksi berikut ini dilakukan oleh Gesit Delivery Service selama bulan Juli. Yang pertama, menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar 35 juta rupiah. Kedua, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.100.000 rupiah. Ketiga, membayar sewa bulan Oktober sebesar 4.500.000 rupiah. Keempat, membayar beban iklan sebesar 900.000 rupiah. Kelima, menerima kas atau jasa pengiriman yang diberikan sebesar 33 juta rupiah. Keenam, menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat pada piutang sebesar 58.000 rupiah. Ketujuh, membayar utang pada kreditur sebesar 2.900.000 rupiah. 8, menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 27,5 juta rupiah. 9, setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 300.000, berarti beban perlengkapan yang telah digunakan selama bulan berjalan adalah 8.600.000 rupiah. 10, membayar kas pada pemilik untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya diinstruksikan untuk dapat menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi pada persamaan akuntansi dengan mengurutkan setiap transaksi dari nomor 1 hingga 10 dalam kolom vertikal dan memasukkan di sisi sebelah kanan setiap nomor transaksi huruf yang sesuai dari pernyataan berikut ini. Yang pertama, indikator A, kenaikan pada aset, penurunan pada aset lain. Indikator B, kenaikan pada aset, kenaikan pada liabilitas. Indikator C, kenaikan pada aset, kenaikan pada ekuitas pemilik. D, penurunan pada aset, penurunan pada liabilitas. Indikator terakhir, penurunan pada aset, penurunan pada ekuitas pemilik. Lalu pada tabel berikut ini dapat kita lihat penjabaran dari pernyataan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu pada transaksi 1 terdapat aset kas sebesar 35 juta rupiah dan ekuitas modal pemilik naik sebesar 35 juta rupiah yang berasal dari penerimaan kas dari pemilik sebagai tambahan investasi yang diartikan aset bertambah berupa kas. Transaksi kedua, aset perlengkapan naik sebesar 1,1 juta rupiah dan itu mengakibatkan aset kas menurun sebesar 1,1 juta rupiah tersebut atas pembelian perlengkapan secara tunai. Transaksi ketiga, aset kas terlihat menurun karena untuk pembayaran sewa bulan Oktober yang juga ditandai dengan naiknya beban sewa sebesar 4,5 juta rupiah. Yang ini diartikan kas berkurang dan beban sewa bertambah. Pada transaksi keempat, aset kas berkurang sebesar 900.000 rupiah karena untuk pembayaran iklan yang ditandai dengan naiknya ekuitas pemilik pada beban iklan sebesar 900.000 rupiah. Transaksi kelima, terlihat bertambahnya aset kas sebesar 33 juta rupiah yang berasal dari penerimaan kas atas jasa pengiriman yang terdapat pada ekuitas pendapatan jasa mengalami kenaikan juga. Yang ini dapat diartikan kas bertambah berupa jasa pengiriman. Transaksi keenam, terdapat kenaikan sebesar 58 juta rupiah pada aset kas dari penagihan jasa pengiriman kepada pelanggan yang juga dicatatkan kepada penurunan piutang usaha sebesar 58 juta rupiah tersebut. Pada transaksi ketujuh, kas berkurang 2,9 juta rupiah untuk keperluan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang juga ditandai dengan turunnya hutang usaha sejumlah 2,9 juta tersebut. Lalu pada transaksi ke-8,
Pada aset kas mengalami kenaikan sebesar Rp27.500.000 dan ditandai dengan piutang usaha yang menurun sebesar Rp27.500.000. Yang ini diartikan juga kenaikan pada aset, kenaikan pada ekuitas pemilik. Pada transaksi ke-9 dapat dilihat bahwa aset perlengkapan turun sebesar Rp8.600.000 karena penggunaan perlengkapan selama 1 bulan dan menyisakan sisa aset perlengkapan sebesar Rp300.000 dan juga menandakan penurunan modal sebesar Rp8.600.000. Yang ini diartikan bahwa terjadi penurunan pada aset dan juga penurunan pada ekuitas pemilik. Pada transaksi ke-10 terjadi penurunan aset kas sebesar Rp2.500.000 untuk keperluan membayar kas pada pemilik atau prive yang mana diperuntukkan untuk keperluan pribadi yang sebesar Rp2.500.000 tersebut, yang dapat diartikan bahwa di sini kas berkurang dan bertambah. Berikutnya kasus pada soal seri A, poin S1 1A, transaksi pada tanggal 1 April tahun berjalan, Andri Kurniawan mendirikan perusahaan persewaan properti. Transaksi berikut terjadi selama bulan April sebagai berikut. A. Membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar Rp45 juta dari dana pribadi. B. Membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp2 juta. C. Menerima kas dari pendapatan sewa atas pengelolaan sewa properti sebesar Rp8.500.000. D. Membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan April sebesar Rp5 juta. E. Membayar utang kepada kreditur sebesar Rp1.375.000. Maaf, Rp1.375.000. Yang F. Mengirim tagihan kepada pelanggan atas jasa pengelolaan sewa properti sebesar Rp11.250.000. G. Membayar beban kendaraan termasuk biaya sewa sebesar Rp840.000 dan beban lain sebesar Rp900.000. H. Membayar gaji kantor sebesar Rp3.600.000. Poin I, setelah dihitung perlengkapan yang tersisa hanya Rp550.000. Berarti biaya perlengkapan yang digunakan sebesar Rp1.450.000. Yang terakhir, menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp2 juta. Lalu instruksinya adalah yang pertama, menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan saldo setelah transaksi menggunakan tabel yang sudah disediakan. Yang kedua, menjelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Yang ketiga, menghitung laba neto bulan April tersebut. Yang keempat, seberapa besar transaksi dalam bulan April meningkatkan atau menurunkan modal Andri Kurniawan yang akan saya coba ulas setelah ini. Nah, berikut tabel pada instruksi yang pertama. Dan pada transaksi yang pertama, yaitu transaksi A, dapat kita ketahui bahwa aset kas sejumlah Rp45 juta. Hal itu terjadi karena pemilik menyetorkan uang tersebut dalam pembukaan rekening yang disetorkan kepada perusahaan, yang menandakan pada ekuitas pemilik modal Andri bertambah juga Rp45 juta. Hal itu diartikan aset bertambah, ekuitas juga bertambah. Di transaksi B terjadi peningkatan pada data perlengkapan sebesar Rp2 juta, yang mana hal tersebut untuk pembelanjaan perlengkapan kantor secara kredit yang dicatat sebagai utang usaha. Hal tersebut menjadikan aset bertambah dan liabilitas bertambah. Transaksi C, terdapat penambahan sebesar Rp8.500.000 dari penerimaan kas
atas sewa pengelolaan sewa properti, dan hal tersebut menjadikan aset bertambah dan ekuitas pemilik pada pendapatan atas jasa juga bertambah. Pada transaksi D dapat kita ketahui terjadi penurunan pada kas sebesar 5 juta rupiah yang diperuntukkan untuk membayar sewa kantor dan peralatan kantor pada bulan April, yang mana juga menurunkan ekuitas pemilik pada beban sewa, sehingga aset berkurang, ekuitas bertambah. Pada transaksi E, perusahaan membayarkan kewajiban kepada kreditur sebesar 1.375.000 yang mengakibatkan kas menurun dan juga ditandai dengan menurunnya juga utang usaha. Dan hal tersebut menjadikan aset berkurang tetapi liabilitas juga ikut berkurang. Pada transaksi F terdapat kenaikan sebesar 11.250.000 pada aset piutang usaha yang dari penarikan atas tagihan kepada pelanggan atas jasa pengelolaan sewa properti, yang mana meningkatkan pada ekuitas pemilik atas jasa pengelolaan. Transaksi G terdapat penurunan kas sebesar 1.740.000 dikarenakan untuk keperluan pembayaran beban kendaraan sebesar 840.000 dan juga beban-beban lain sebesar 900.000. Hal itu menjadikan aset berkurang tetapi ekuitas pemilik bertambah. Pada transaksi H mengalami penurunan kas sebesar 3.600.000 karena perusahaan harus membayar gaji karyawan, yang mana dapat kita ketahui juga beban karyawan pada ekuitas pemilik, beban gaji pada ekuitas pemilik juga ikut berturun sebesar Rp3.600.000. Hal itu menjadikan aset berkurang tetapi ekuitas malah bertambah. Pada transaksi I yang setelah pengoperasian selama 1 bulan lamanya, jika dihitung perlengkapan yang tersisa menjadi 550.000, itu mengartikan bahwa perlengkapan yang digunakan sebesar 1.450.000 dan hal itu menjadikan pengurangan pada biaya perlengkapan, dan saat setelah dibayarkan menjadikan ekuitas pemilik pada beban perlengkapan menjadi ikut berkurang. Pada transaksi J, transaksi yang terakhir, terdapat pengurangan kas dari penarikan untuk diperlukan secara pribadi sebesar Rp2.000.000, yang mana hal itu price pada ekuitas pemilik juga menurun. Jadi aset berkurang, ekuitas pemilik bertambah. Lalu dapat kita simpulkan pada akhir bulan saldo pada perusahaan ini sejumlah Rp39.785.000 dengan piutang usaha pada aset sebesar Rp11.250.000 dan aset perlengkapan sebesar Rp550.000. Utang usaha pada liabilitas sebesar Rp625.000, modal awal sebesar Rp45 juta, Praif Andri Kurniawan yang dari penarikan sebesar Rp2 juta, pendapatan atas jasa pada ekuitas pemilik sebesar Rp19.750.000, lalu beban sewa dikenakan Rp5 juta, beban gaji pada bulan itu Rp3.600.000, lalu beban perlengkapan pada ekuitas pemilik sebesar Rp1.450.000, beban kendaraan yang harus dibayarkan Rp840.000 dan beban lain-lainnya sebesar Rp900.000. Dalam instruksi kedua, mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, itu dikarenakan dapat meningkatkan aset tanpa dikurangi oleh kewajiban. Dan sedangkan mengapa penarikan serta beban dapat menurunkan ekuitas pemilik, itu dikarenakan
penarikan dan beban akan mengurangi aset kas sehingga mengurangi nilai ekuitas pemilik karena hal itu tergolong sebagai pengeluaran atau beban. Lalu yang ketiga, perhitungan neto bulan April diketahui pendapatan sebesar 19.750.000, lalu diketahui beban yang terdiri dari beban gaji kantor 3.600.000, beban sewa 5.840.000, beban perlengkapan 1.450.000, beban lain-lainnya 900.000. Jika ditotal, kita dapat ketahui bahwa beban menjadi 11.790.000. Lalu kita kurangkan antara pendapatan yang sejumlah 975.000 dengan beban totalnya 11.790.000, menghasilkan laba neto sebesar 7.960.000. Yang terakhir, instruksi keempat, seberapa besar transaksi dalam bulan April dan apakah meningkatkan atau menurunkan modal Andri Kurniawan, akan saya ulas berikut ini. Perusahaan persewaan Andri Kurniawan pada awal April memiliki modal investasi sebesar 45 juta rupiah dan pada akhir April memiliki laba neto sebesar 7.960.000 rupiah. Kedua data tersebut kita jumlahkan menjadi 52.960.000, lalu kita kurangkan dengan penarikan sebesar 2 juta rupiah. Hal ini dapat kita ketahui kenaikan pada ekuitas pemilik menjadi 50.960.000 rupiah. Angka tersebut menjadi modal Andri pada akhir bulan 30 April sebesar 50.960.000 rupiah, dan itu mengartikan bahwa pada bulan April transaksinya menaikkan modal Andri Kurniawan yang tadinya pada awal bulan sebesar 45 juta rupiah menjadi 50.960.000 rupiah pada akhir bulan April. Sekian dari saya atas penuturan dan penyampaian contoh kasus yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Saya dan rekan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.